Laba-laba besar dari Danau Roh Iblis telah tiba. Seperti yang diharapkan, itu datang pada saat yang genting. Seluruh langit ditutupi oleh awan gelap, mengejutkan seluruh ibu kota. Tombak besar di tangan Si Hao terangkat. Dan dia berada di bawah tekanan yang lebih besar. Di bawah, wajah Si Ziteng benar-benar pucat. Seekor laba-laba besar muncul di langit yang bahkan lebih besar dari gunung. Tatapannya sangat dingin saat menyapu semua yang ada di bawah. Dia memandang Si Hao dengan sedikit penghinaan. Pemuda tertinggi, Anda hanya akan bisa bertindak begitu sombong saat Anda masih muda. Jika Anda mati lebih awal, maka Anda tidak akan menjadi apa-apa. Semuanya akan menghilang ke udara tipis. Kata-kata sedingin es itu, tubuh seukuran gunung itu, serta fluktuasi tak berujung itu membuat orang-orang di bawah menggigil ketakutan. Si Ziteng berdiri. Ekspresinya kembali normal, dan dia menyeka darah dari bibirnya. Dia tahu bahwa semuanya akan berakhir di sini, karena bahkan jika Dewa Iblis Agung datang, itu tetap tidak berguna. Kali ini, tubuh sejati laba-laba iblis kuno telah tiba. Laba-laba iblis, apakah kamu lupa bahwa ini adalah ibu kotaku? Anda datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan mengembangkan hubungan persahabatan, yang saya sambut. Namun, saya tidak ingin Anda menyebabkan bencana berdarah. Sebuah suara tenang ditransmisikan yang berasal dari ibu kota kekaisaran. Kaisar Batu, aku hanya menegur manusia dengan ringan. Seorang anak muda seperti ini bahkan berani menyinggung danau roh iblisku dan memenjarakan orang-orangku, jadi apakah aku tidak memiliki wewenang untuk mendisiplinkannya? Laba-laba iblis kuno berbicara. Dia adalah anggota klan batu saya, jadi jika dia melakukan kesalahan kepada Anda dengan cara apapun, izinkan saya untuk mendisiplinkannya. Laba-laba iblis, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Suara dari istana kaisar sangat mengesankan saat bergema di langit. Pada saat ini, berbagai kekuatan semuanya terkejut melihat kaisar manusia berbicara seperti ini sendiri. Ini adalah tindakan untuk melindungi dan membantu Si Hao. Tiba-tiba, matahari keemasan muncul. Itu memenuhi langit dan bumi, mengguncang ibu kota untuk memblokir di depan laba-laba iblis. Itu membuatnya sehingga kaki laba-laba tidak bisa membantu tetapi menarik kembali. Kaisar manusia menunjukkan kekuatannya. Di bawah, Si Hao berteriak pahit di dalam. Pada kenyataannya, dia tidak ingin kaisar manusia mengambil tindakan dan ingin laba-laba iblis itu turun. Dia akan menggunakan salah satu kekuatan besar, pagoda kecil itu. Siapa yang mengira kaisar manusia akan turun pada saat itu? Apakah itu tindakan menghargai bakat? Dia benar-benar memblokir laba-laba iblis. Namun, dia tidak bisa mengatakan hal ini dan hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kalau tidak, laba-laba iblis pasti akan menjadi waspada. Meskipun dia memiliki pagoda kecil di tangannya, dia masih belum tentu bisa sepenuhnya melenyapkan laba-laba. Saya harap Anda tidak akan mengambil tindakan dan menahan diri untuk tidak mengambil darah di sini. Kata-kata kaisar manusia sangat tenang, tetapi itu membuat jiwa orang lain gemetar. Ada jenis tekanan sombong yang bisa dirasakan. Karena kamu adalah penguasa negara batu dan telah mengucapkan kata-kata ini, aku akan memberimu wajah, kata laba-laba iblis. Semuanya akan diselesaikan dengan ini. Suara ditransmisikan dari matahari keemasan, membuat semua orang dari Martial Imperial Manor gemetar. Pada akhirnya, laba-laba iblis besar dan kaisar manusia pergi, dan perkelahian tidak terjadi. Ibu kota meletus dengan keributan, dan ada diskusi di mana-mana. Si Hao telah menciptakan gangguan yang sangat hebat. Dengan identitasnya terungkap, tidak ada lagi rahasia tentang latar belakangnya. Semua orang akhirnya tahu tentang masa lalu anak buas itu, jadi ini tentu saja menjadi topik hangat. Setelah Si Ziteng berdiri, dia pergi bersama orang-orangnya. Si Hao tidak mengejarnya, karena dia tidak bisa menghapus kebaikan kaisar manusia. Dia tidak bisa mengambil tindakan lagi. Bagaimanapun, kata-kata kaisar manusia diucapkan untuk membantunya. Layak disebut pemuda tertinggi. Dia bisa bertarung dengan raja yang mulia, bahkan mengalahkan Si Ziteng. Dia layak dikagumi.
Perbedaan antara dia dan saya ketika saya seusianya terlalu besar. Bagaimana dia berkultivasi? Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Si Ziteng dikalahkan dan kehilangan Dragon Blood Halberd. Ini jelas merupakan penghinaan yang luar biasa baginya. Hasil ini benar-benar tidak terduga. Apa yang akan terjadi setelah individu dengan dua murid kembali? Semua orang segera memikirkan masalah ini. Mereka semua tahu bahwa si Ziteng memiliki seorang anak yang dikenal sebagai dewa dunia lain. Begitu dia kembali, pasti akan ada konfrontasi yang mengguncang dunia dengan si Hao. Ketika mereka memikirkan si Yi, semua pikiran kekuatan besar menjadi rumit. Karunia alami pemuda itu mengejutkan. Begitu dia kembali, dia pasti akan mengguncang segalanya di bawah langit. Seorang individu dengan dua murid sudah menentang surga, tetapi bersama dengan tulang makhluk tertinggi, tingkat apa yang akan dicapai orang seperti itu? Ketika orang memikirkan pertanyaan ini, kepala mereka mulai berdenyut. Apakah itu akan menjadi era si Yi sendiri di masa depan? Meskipun si Hao kehilangan tulang tertingginya, dia masih mencapai tingkat seperti itu dan dikenal sebagai pemuda tertinggi. Aku ingin tahu apakah dia masih bisa membawa keajaiban lain. Si Hao meninggalkan Martial Imperial Manor, dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melakukannya. Begitu dia melangkah ke jalan utama, banyak mata tertuju padanya. Sambil berjalan di sepanjang jalan utama, si Hao perlahan menenangkan pikirannya. Tawa yang terdengar seperti lonceng perak menyebar, dan seorang gadis kecil muncul dari sekitar sudut. Nona muda keluarga kami mengundang Anda untuk datang. Itu adalah pelayan penyihir. Si Hao tersenyum. Pertempuran baru saja berakhir, dan dia tidak tahu kemana harus pergi. Mengunjungi penyihir bukanlah ide yang buruk. Si Hao menyambutnya dan duduk tanpa meminta izin. Dia menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan menghabiskannya sekaligus. Dia bertanya sambil tersenyum, apakah ini tubuh spiritualmu atau tubuh aslimu? Bagaimana menurut Anda? Mata peri rubah surgawi berkeliaran. Itu harus menjadi tubuh spiritual, kata si Hao. Jawabanmu benar. Peri rubah surgawi mengakui dengan cara yang sangat tidak terganggu. Si Hao terkejut. Bagaimanapun, itu benar-benar tubuh spiritual. Apakah kamu memanggilku untuk sesuatu? Si Hao terpesona sesaat sebelum dia bertanya sambil tersenyum. Tidak ada alasan, hanya melindungimu. Peri rubah surgawi berkata sambil tersenyum. Mengapa saya membutuhkan perlindungan Anda? Si Hao tercengang. Jika aku tidak melindungimu, maka lemak itu bisa membahayakanmu. Lemak itu. Si Hao bingung. Tentu saja aku berbicara tentang Yue Chan yang gemuk. Peri rubah surgawi berkata sambil minum. Si gendut itu mau berurusan denganku. Si Hao bertanya dengan santai sambil duduk di sebelah meja batu giok. Tepat sekali, kamu harus berhati-hati. Mengapa lemak itu membuat segalanya sulit bagiku tanpa alasan? Bukannya aku memprovokasi dia. Jika dia datang mencari masalah, maka saya akan langsung menekan dan menanganinya di tempat. Si Hao berbicara dengan cara yang mendominasi. Penyihir itu terkikik dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Menekan dia di tempat. Bukankah kamu bilang kamu akan menjualnya padaku? Aku sudah menunggu selama ini. Jika dia benar-benar datang mencari masalah, maka aku akan langsung membawanya kembali ke desa untuk menjadikannya seorang ibu. Si Hao menggerakkan tinjunya dengan kasar. Pada kenyataannya, dia bukan pria maskulin dan masih muda. Roh rubah surgawi tertawa sampai dia bergoyang-goyang, tidak cocok dengan penampilannya sama sekali. Jika dia benar-benar datang, apakah kamu berani mengambil tindakan? Kenapa aku tidak berani? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan menemukan seseorang untuk menjadi pasangannya menggantikannya? Siapa di sana yang lebih baik dariku? Karena itu tanggung jawab saya harus mengambilnya sebagai istri saya. Si Hao berbicara dengan percaya diri. Kaulah yang mengatakannya. Tekan peri Yue Chan di tempat. Senyum penyihir itu sangat indah dan matanya bersinar. Tekan lemak itu di tempat. Si Hao mengangguk saat dia menirukan kata-katanya. Hehe. Tawa peri rubah surgawi memberi si Hao firasat buruk. Gemuk. Maksudku, peri Yue Chan,
Kapan kamu datang? Si Hao menggaruk kepalanya karena dia tidak tahu harus berkata apa. Aku sudah tiba cukup lama. Peri Yue Chan berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Si Hao sangat malu. Jelas bahwa dia telah dijebak oleh penyihir itu. Kenapa kamu diam sekali? Segera setelah itu, dia melihat ada masalah. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Tidak heran Peri Yue Chan tidak mengungkit masalah barusan. Namun, penyihir itu tidak berpikir dengan cara yang sama. Dia akan menimbulkan masalah dari nol, jadi bagaimana dia bisa membiarkan situasi ini pergi? Pemuda seperti dewa, kekasih peri Anda secara pribadi telah tiba. Cepat dan bawa dia kembali ke desa dan jadikan dia seorang ibu. Saya menantikannya, dan berdoa agar keponakan itu cepat dan mendapatkannya. Tawa roh rubah surgawi sangat tajam dan jelas, dan tidak ada satu orang pun yang tidak tergerak. Si Hao pura-pura tidak mendengar apa-apa. Dia melihat ke jalan-jalan yang ramai dan berkata, ibu kotanya benar-benar hebat. Ada orang di mana-mana. Kamu benar-benar tidak pandai mengubah topik. Apa yang kamu bicarakan? Mungkinkah orang-orang di jalan itu bukan manusia melainkan rumput? Penyihir itu memutar matanya dan melanjutkan pertanyaannya dari tadi dan tidak membiarkannya pergi. Kakak Yue Chan sudah tiba, jadi bagaimana dengan kata-kata berani yang baru saja kamu ucapkan? Anda seharusnya tidak memberinya bahu dingin. Si Hao menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan dia terus berbicara dengan bebas, atau akan ada lebih banyak masalah. Dia mengambil inisiatif dan berkata, Peri Yue Chan, apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Ada beberapa hal. Peri Yue Chan menjawab. Si Hao terkejut. Apakah pihak lain benar-benar datang mencari masalah? Peri, tolong jangan tersenyum padaku seperti itu lagi. Kalau tidak, penyihir itu akan mendesakku untuk membawamu kembali ke desa lagi, kata si Hao. Kamu jelas ingin melakukannya sendiri. Mengapa Anda menyeret saya ke bawah dengan Anda? Peri Yue Chan tidak terpengaruh sama sekali dan malah bertanya, apakah kamu murid dari Heaven Mending Pavilion? Si Hao tercengang dan tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan semacam ini. Karena itu masalahnya, maka kami berdua berasal dari tempat yang sama. Kita berdua harus menjadi lebih dekat dan tidak jatuh cinta pada korupsi penyihir ini, kata Peri Yue Chan. Hei, apakah kamu mendengar? Kakak Yue Chan ingin menjadi lebih intim denganmu. Otak kayu Anda benar-benar tidak mengerti maksudnya. Cepat dan ungkapkan perasaanmu yang sebenarnya. Penyihir itu mengolok-olok. Apa, Anda ingin kembali ke desa dengan saya? Tidak masalah. Kakek kepala dan Paman Linhu selalu ingin saya membawa kembali seorang istri, mengatakan bahwa saya sudah pada usia di mana saya harus menetap dan menikah. Anak saudara Dazuang sudah sangat besar, kata si Hao. Hahaha, penyihir itu tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa orang ini pasti mengerti dan sekarang dengan sengaja bermain-main dan mengalihkan topik pembicaraan. Peri Yue Chan sangat tenang dan tidak bertingkah seperti wanita lain. Dia sangat tidak terganggu ketika dia berkata, jika kamu mau, kita bisa bekerja sama untuk menangkap penyihir itu dan menjadikannya istrimu. Bahkan sesuatu seperti ini tidak apa-apa. Mulut si Hao membentuk-bentuk "Oh. Aku meminta petunjuk peri. Mengapa Anda berbicara tentang hal-hal seperti itu? Tolong bantu saya menghilangkan kebingungan saya." Si Hao benar-benar tidak mengerti. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu semuanya. Saya berasal dari Sekte Mending Surga. Nama ini mengingatkanmu pada apa? Peri Yue Chan bertanya. Dia berada pada jarak di mana si Hao hampir bisa menyentuhnya. Si Hao terguncang. Perbedaan antara Heaven Mending Sect dan Heaven Mending Pavilion hanya satu kata. Tampaknya benar-benar ada hubungan antara keduanya, jadi dia sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu. Hati si Hao tergerak. Dia percaya bahwa pasti ada beberapa hubungan dan beberapa dari apa yang dikatakan Peri Yue Chan dapat dipercaya. Hanya saja, ada terlalu banyak motif tersembunyi yang dirahasiakan. Saat itu si Hao memikirkan betapa hebatnya sekte itu. Itu sangat kuat bahkan seseorang seperti kakek hantu diusir, ini terlalu mengejutkan. Saat itu, seorang ahli kuno yang bahkan menyalakan api surgawinya ditolak oleh Sekte Mending Surga, namun hari ini,
kalian benar-benar memiliki keberanian untuk mencari muridnya. Ini benar-benar menarik, ejek penyihir itu. Kami tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi, tetapi sekte kami selalu secara diam-diam setuju bahwa Paviliun Mending Surga adalah cabang dari sekte Mending Surga kami, kata Peri Yue-chan. Sayang sekali, Paviliun Mending Surga telah dimusnahkan oleh orang lain. Si Hao berbicara dengan dingin. Kami tahu ini sudah terlambat, tetapi pada akhirnya, semua akun akan diselesaikan. Segera, tanah terlantar akan dilemparkan ke dalam kekacauan, dan bahkan orang suci akan menjadi rumput dan jerami. Peri Yue-chan berbicara, suaranya sangat serius. Pada saat ini, pikiran si Hao sangat tidak tenang. Seseorang sekuat kakek hantu datang dari sekte Mending Surga dan diusir. Seberapa menakutkan sekte besar ini. Sekte Mending Surga benar-benar hebat, dan warisan mereka telah diturunkan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Itu berasal dari tahun-tahun kuno, dan tidak terbatas pada satu wilayah. Peri Yue-chan menjelaskan situasinya kepada si Hao. Si Hao tidak mengatakan apa-apa tetapi mulai berpikir. Sepertinya dia telah dilihat sebagai seseorang yang penting oleh kedua sekte, tetapi itu juga sangat berbahaya. Bisakah aku menjadi Raja Iblis dan penguasa surgawi? Si Hao sangat berkulit tebal saat dia bertanya. Tidak masalah. Satu-satunya masalah adalah jika Anda bisa menanggungnya. Peri di kiri, penyihir di kiri, penguasa iblis di tengah. Pertanyaannya adalah, bisakah Anda melakukannya? Sang penyihir menantang. Kenapa aku tidak bisa? Si Hao bertanya. Jika kamu bisa, maka pertama-tama tekan peri ini. Itulah sifat sebenarnya dari Raja Iblis. Jika tidak, berhentilah memikirkan hal-hal acak. Penyihir itu tertawa. Pada akhirnya, si Hao pergi dan berjalan keluar dari rumah tatapan bulan. Ini dia untuk hari ini, saya akan pergi berkultivasi. Jangan ganggu aku, atau aku akan membawa kalian berdua ke desa. Bocah iblis itu dengan keras melambaikan tinjunya di restoran. Haha, tidak sepenuhnya memakannya. Di kejauhan, seorang gadis muda terkikik diam-diam. Jelas bahwa dia mengerti si Hao dan tahu slogannya, makan kalian semua. Bocah iblis itu segera merasakan gelombang rasa malu. Bagaimana ini bisa dilihat oleh seseorang? Dia terlalu tenggelam dalam pikirannya sehingga dia tidak menyadari apapun. Kamu, saudara perempuan Lord Huntian. Dia akhirnya mengenali siapa itu. Dia telah melihat wanita muda ini dari jauh sebelumnya di Greenwood Garden. Pada saat itu, dia dikelilingi oleh sekelompok pria muda. Kakakku mengundangmu untuk mengobrol. Wanita muda itu sedikit tersenyum saat dia berbicara. Tuan Huntian mencari saya. Si Hao tercengang. Temperamen saudara laki-laki saya sangat lugas dan dia merasa bahwa Anda adalah orang yang cukup baik. Menurut pendapat saya, Anda berdua adalah burung berbulu. Dia ingin minum dan mengobrol denganmu, dan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Gadis muda itu bergumam. Oke, aku akan menjenguknya. Si Hao mengangguk. Lord Huntian adalah raja termuda Stone Country, dan baru berusia 25 tahun. Membawa kalian semua pergi. Hahaha, kamu benar-benar berani. Sepertinya aku telah ditiru. Lord Huntian tertawa keras dan mengundang si Hao masuk. Ada meja giok yang dipajang di halaman, dan ada banyak hidangan langka di atasnya. Sosok Lord Huntian tinggi dan besar. Rambutnya berhamburan seperti air terjun, dan pupil matanya menembus. Saat berbicara dengan si Hao, ada beberapa gadis di sisinya. Mereka semua adalah wanita muda penting dari ibu kota. Tidak peduli seberapa berani saya terlihat, saya hanya udara panas. Tidak seperti Anda di mana itu benar-benar diterapkan, mendapatkan 4 sekaligus. Si Hao berkata dengan nada yang akrab sejak awal sambil melihat keempat wanita muda itu. Mereka tidak dipaksa untuk datang kepada saya. Kami semua memiliki minat yang sama. Ayo minum lagi. Mereka juga cukup penasaran dan ingin bertemu denganmu, kata Lord Huntian. Sekarang setelah kamu minum denganku, tidakkah kamu takut beberapa orang lain di luar menjadi bermusuhan denganmu? Saya memiliki beberapa musuh, Anda tahu, kata si Hao. Siapa yang akan saya takuti?
Tuan Huntian menyeringai. Dia tampaknya tidak peduli sedikit pun, dan kemudian dia mengisyaratkan wanita cantik di sampingnya untuk menuangkan anggur. Apakah kamu tidak takut bahkan jika kekuatan besar dan kekuatan tingkat raja yang mulia itu mengejarmu? Bagaimana jika laba-laba besar itu menatap Anda? Bukankah itu akan merepotkan kalau begitu? Si Hao mengingatkan. Dia tidak ingin orang-orang yang memiliki hubungan persahabatan dengannya dilukai. Berapa hari lagi dia bisa melompat-lompat? Tanah terlantar akan menjadi kacau pula. Jangan lihat betapa kuatnya beberapa makhluk ini sekarang. Cepat atau lambat, mereka akan berada di ujung penerima pedang. Lord Huntian berbicara tanpa rasa takut sedikit pun. Si Hao terkejut. Apakah ini semacam kesengsaraan? Apakah itu akan mempengaruhi para ahli di tingkat itu? Itu benar-benar agak menakutkan. Sepertinya Anda tidak peduli tentang kekacauan besar yang akan terjadi di tanah terlantar, seolah-olah Anda hanya seorang pengamat, kata si Hao. Apa yang akan dilakukan ketakutan untukku? Jika kita dapat memperoleh beberapa peluang kecil, kita bahkan mungkin mendapat manfaat. Kata-kata Lord Huntian benar-benar tanpa rasa takut. Si Hao diam-diam berpikir sebentar, lalu menganggukkan kepalanya. Dalam waktu singkat itu, dia memikirkan banyak hal, dan pada akhirnya, dia bertanya, dari mana kamu mendapatkan informasi ini? Guruku, kata Lord Huntian. Jelas bahwa ini adalah seseorang dengan sedikit pengaruh. Si Hao tidak bisa menggali lebih dalam, karena setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Aku memutuskan untuk bertemu denganmu hari ini karena aku merasa watakmu sangat cocok denganku. Apakah Anda mencoba menunjukkan kepada saya betapa nyaman dan luar biasa Anda dengan membuat saya menonton tanpa daya dari samping? Si Hao sedikit tidak puas saat dia menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Hehe, di samping, seorang gadis muda berjalan dan menuangkan anggur untuknya juga. Aku menantikan hari ketika kamu membawa peri Yue Chan dan penyihir itu kembali. Saya merasa akan ada hari ketika Anda benar-benar akan melakukannya. Lord Huntian tertawa keras. Tidak mungkin dia mengundang si Hao hanya untuk berbicara tentang romansa. Poin utamanya adalah untuk bertukar beberapa pendapat tentang masa-masa penuh gejolak yang akan datang. Dia tidak memandang rendah usia si Hao sama sekali. Yang disebut dewa di wilayah kami sebenarnya bukan dewa sejati, tetapi wilayah kami sangat cocok untuk membesarkan dewa sejati. Itu sebabnya bahkan kedua sekte besar itu tidak bisa menahan diri. Ketika si Hao mendengar apa yang dikatakan, dia bertanya, saya selalu penasaran. Seberapa kuatkah sekte mending surga dan sekte pemutus langit? Bisakah mereka benar-benar mengendalikan seluruh wilayah? Mereka benar-benar sangat kuat dan menakutkan. Pada kenyataannya, saya tidak ingin berpartisipasi dalam kekacauan besar, karena kami tidak benar-benar memenuhi syarat. Namun, jika saya dan Anda tidak mengambil tindakan, maka tidak mungkin bagi kita untuk bertahan hidup. Itu semua demi pelestarian diri, kata Lord Huntian. Aku mungkin juga hanya bersembunyi di dalam hutan pegunungan atau semacamnya. Saya akan membawa kembali dua orang gemuk dan kemudian bersembunyi untuk menghindari bencana ini. Pada saat itu, kultivasi saya akan cukup baik. Siapa yang berani memprovokasi saya? Aku akan memakan semuanya saja. Si Hao cegukan karena alkohol dan berbicara seperti ini. Haha, kalau begitu aku tidak bisa membantumu di sana. Lord Huntian tertawa keras. Saya cukup penasaran, sebenarnya siapa yang mengambil tindakan dan menyebabkan kekacauan seperti itu? Si Hao bertanya. Tabu. Mata Lord Huntian menyipit dan sepertinya memiliki sedikit ketakutan. Ada juga desas-desus bahwa, tabu, ini adalah kedatangan semua sekte besar ini. Perhatikan, ketika kekacauan besar tiba, akan ada orang yang akan mencoba menegaskan kekuatan mereka di wilayah gurun ini. Lord Huntian berbicara lagi. Beberapa orang telah mengarahkan pandangan mereka ke langit yang tak terbatas dan lautan bintang yang luas. Ada juga mereka yang fokus pada wilayah gurun kita, mereka yang tertarik pada urusan fana, dan bahkan orang-orang yang puas dengan menumbuhkan kebutuhan mereka sendiri. Aku hanya menginginkan satu hal. Dunia yang bebas. Si Hao berkata dengan lembut.
Maka kamu harus naik ke tampuk kekuasaan di Gurun, mengendalikan seluruh wilayah Gurun dan menjadi Kaisar Agung. Hanya dengan begitu, bisakah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, jika tidak? Hah? Mereka berdua sudah minum untuk waktu yang lama, dan keduanya sudah benar-benar mabuk. Tunggu kabar baikku. Si Hao juga mabuk. Dia membawa salah satu gadis dan pergi, membawa jeritan besar. Turunkan adikku. Lord Huntian berteriak. "Pa." Si Hao menamparkan bagian bawah yang mewah dan berkata, "Saya hanya ingin tahu mengapa ada sesuatu yang sangat berbeda. Saya pergi." Dia cegukan dan pergi sambil bergoyang maju mundur. Kekacauan besar akan dimulai, si Hao berkata pada dirinya sendiri. Waktu berlalu dengan cepat, dan beberapa hari berlalu dalam sekejap. Ulang tahun Kaisar Manusia telah tiba, dan istana megah telah dibuka sepenuhnya. Tamu penting semua masuk. Si Hao menjadi terkenal secara instan, dan sebagai hasilnya, dia secara alami menerima undangan. Ini karena Kaisar Manusia secara pribadi memperhatikannya dan menyelamatkannya dari cengkeraman laba-laba besar itu. Keluarga kekaisaran benar-benar luar biasa, si Hao menghela nafas. Dia membuat banyak spekulasi hanya dari melihat sebagian kecil dari tempat ini. Para tamu masuk tanpa henti, dan jumlah orang di sini semakin besar. Mereka semua ahli, dan aura yang mereka keluarkan membuat jantung orang lain berdebar. Setelah berkultivasi ke tingkat tertentu, terkadang, satu ide bisa membuat perbedaan yang luar biasa. Istana Kekaisaran telah berkultivasi dengan kebesaran seperti itu. Apakah ahli tertinggi dari saat itu takut tidak memiliki cukup ruang? Si Hao menebak secara acak. Ini karena tidak hanya ada satu bangunan, dan semuanya sangat besar. Si Hao berkeliaran, tidak mengenali sebagian besar orang di sana. Namun, ketika orang lain memandangnya, banyak dari mereka menunjukkan penampilan yang aneh. Mereka semua mulai berdiskusi secara diam-diam dan menunjukkannya. Tanpa ragu, dia adalah seseorang yang terkenal. Wajah Yu Feng menjadi pucat, tapi dia tidak berani menggerakkan otot. Dia telah berkultivasi di dalam paviliun mending surga di masa lalu, dan konflik telah dipicu dengan si Hao di sana. Di alam dewa kekosongan, dia bahkan dibunuh oleh pihak lain. Dia harus menghabiskan waktu yang lama dalam pemulihan untuk kembali ke kondisi semula. Ekspresi semua orang aneh. Bahkan orang seperti mereka bisa akur. Bagi Yu Feng, ini benar-benar jenis siksaan. Seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman saat lengan si Hao melingkari bahunya. Akhirnya, anak iblis itu melihat si Ziteng, dan dia segera meninggalkan Yu Feng dan berjalan. Dia segera bertanya bagaimana luka pamannya ini dan apakah itu serius. Wajah si Ziteng tanpa ekspresi. Dia berbalik dan pergi. "Hei, bukankah kalian semua dari keluarga Tuoba? Kalian datang juga. Kalian terlihat baik, aku ingin melihat kalian lagi." Ketika si Hao melihat orang-orang keluarga, dia bergegas dan mengobrol dengan ramah. Kemanapun si Hao pergi, sekelompok wajah orang akan segera berubah dan menjadi sangat jelek. Apakah dia mencoba membuat kebencian? Dia hanya mencari orang-orang yang berkonflik dengannya. Kamu adalah Pangeran Qiyun yang terkenal dari alam dewa kekosongan. Saya pikir kita pernah bertemu sebelumnya. Saat itu, saya mungkin secara tidak sengaja membunuh banyak orang. Tidak ada yang terjadi padamu, kan? Si Hao benar-benar membuat hidup mereka benar-benar sengsara. Dia benar-benar tidak terkendali saat dia menyerang titik lemah orang-orang ini. Pangeran Qiyun adalah salah satu ahli muda dari 4 keluarga besar, dan tentu saja ada beberapa konflik di antara mereka. Akhirnya, dia pergi, karena dia melihat beberapa orang yang benar-benar dia kenal. Putri Negara Api telah datang untuk memberikan ucapan selamat di tempat Kaisar Api. Dia berharap Kaisar Batu Awet Muda dan Rahmat Surgawi. Seseorang mengumumkan. Semua orang tercengang. Kaisar manusia lain telah mengirim orang untuk mengucapkan selamat. Berlemak. Si Hao melambai dari jauh dan berteriak dengan antusias. Huo Linger awalnya sangat senang dan bersemangat. Dia dikelilingi oleh individu yang luar biasa seperti Dewi Surgawi. Ketika kata gemuk terdengar, dia segera merasakan keakraban, dan kemudian wajahnya berubah total.
Itu karena dia melihat Si Hao berjalan dan melambai ke arahnya. Dia marah dengan kemarahan di antara gigi terkatup. Dia belum pernah melihat bocah iblis ini selama 2 tahun, namun dia masih sama, berteriak gendut padanya. Dia akan mati karena marah. Ini tidak bisa ditoleransi. Dengan suara hula, talenta luar biasa di sekitarnya segera pindah ke samping. Orang-orang ini semua tahu betapa tangguhnya pemuda buas ini, dan tidak ada dari mereka yang mau memprovokasi dia. Ketika dia melihat Huo Linger berbalik, Si Hao segera menahan diri dan tidak memanggilnya gendut lagi. Adik perempuan, kamu menjadi lebih cantik sejak terakhir kali aku melihatmu 2 tahun lalu. Bagian yang seharusnya gemuk menjadi lebih gemuk. Babak pertama membuat Huo Linger senang, tapi babak kedua, kata-kata macam apa itu? Kamu berada di Laut Utara selama 2 tahun terakhir ini. Vena melonjak di dahi putih berkilau Huo Linger, dan dia menahan diri dengan susah payah. Saya berterima kasih kepada saudari junior atas perhatiannya. Saya ditipu oleh sekelompok orang yang tidak berperasaan untuk pergi ke Laut Utara dan makan ikan asin selama 2 tahun. Itu hanya membuat marah. Saat berbicara, dia menatap sekelompok orang di kejauhan, dan mereka langsung kehabisan kata-kata. Orang-orang itu benar-benar datang juga. Mereka adalah keturunan dari Archaic Divine Mountains. Apa kamu baik-baik saja sekarang? Huo Linger bertanya dengan prihatin. Dia telah mendengar dari beberapa desas-desus bahwa pertempuran besar di Laut Utara sangat menyedihkan. Meskipun dia mendengar berita tentang kelangsungan hidup dan kepulangannya, dia masih khawatir untuk jangka waktu tertentu. Aku baik-baik saja, sungguh. Meskipun saya makan cukup banyak ikan asin, saya masih bisa makan sepotong daging berharga berdarah murni dari Archaic Divine Mountains. Rasanya benar-benar enak, kata Si Hao. Kita akan berbicara lebih banyak nanti. Izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kaisar Batu di tempat ayah saya terlebih dahulu. Setelah Huo Linger berbicara, dia dipimpin oleh staf istana. Pada saat ini, makhluk kecil di dadanya bangun dan berteriak dengan suara ao. Dengan cepat melompat ke tubuh Si Hao. Kamu, Huo Linger sangat marah. Beberapa tahun telah berlalu, namun Dewa Muda itu masih tidak pernah melupakan orang ini. Tidak buruk, saya pikir Anda menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan melupakan saya. Si Hao tertawa dan melihatnya. Ada sekitar 10 orang. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian dengan bulu yang cemerlang. Mereka adalah makhluk dari Archaic Divine Mountains. Kamu adalah Si Hao, juga dikenal sebagai anak muda yang biadab. Salah satu dari mereka sudah berjalan. Dia bertanya sambil dipenuhi dengan niat buruk. Itu aku, apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Si Hao bertanya seolah dia tidak keberatan sama sekali. Tatapannya melewati tubuh mereka dan mendarat di tubuh Yun Si yang berpakaian ungu yang sangat indah. Apakah kalian semua datang ke sini untuk berurusan denganku? Si Hao bertanya. Kakak salah paham, kami datang hanya untuk berkenalan denganmu. Kami sudah lama menantikan untuk bertemu dengan Anda tetapi tidak pernah memiliki kesempatan. Hari ini, akhirnya ada kesempatan untuk melakukannya. Seorang anak muda tersenyum dan berbicara. Segera, kelompok itu berpisah. 8 atau 9 berdiri di samping dan tidak bergabung dengan yang lain. Yun Si, terakhir kali, kamu membodohiku dengan pergi ke Laut Utara dengan hanya makan ikan asin selama 2 tahun. Pada akhirnya, saya tidak mendapatkan apa-apa dan hampir kehilangan nyawa saya. Apakah Anda membawa orang-orang ini ke sini untuk menyingkirkan saya? Si Hao bertanya. Yun Si berpakaian ungu yang selalu di belakang mengerutkan kening dan berkata, tidak ada hubungannya denganku. Bagi Si Hao, perasaan seperti apa yang dibawa oleh kata-katanya. Di dalam 100 Sateret Mountains, keduanya seperti api dan air. Kamu memakan salah satu teman kami di Laut Utara, jadi mengapa kamu masih memperlakukan kami dengan permusuhan seperti itu? Di sebelahnya, seorang gadis berambut perak bergumam. Ini tepatnya Yin Sui. Aku hanya tahu bahwa aku ditipu oleh kalian. Ada seseorang di antara kalian yang ingin menyingkirkanku. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan kita. Teriak Yin Sui.
Kaulah yang mengundangku ke laut, tetapi pada akhirnya, salah satu dari kalian ingin membunuhku. Ini benar-benar mengecewakan. Si Hao menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Halo, Anda sudah makan King Yun yang ingin membunuh Anda. Mungkinkah Anda ingin kami meminta maaf atau bahkan memakan kami? Yin Sui agak kesal. Yun Si yang berpakaian ungu berdiri diam di samping seperti karya seni cantik yang diukir dari gading. Kecantikannya tidak memiliki kekurangan. Tentu saja, kalian perlu meminta maaf dan memberi saya kompensasi atas kerugian saya. Kulit Si Hao sangat tebal saat dia berbicara. Apa yang kamu inginkan? Yin Sui secara alami tidak akan memberikan apapun, tetapi dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalian berdua harus menjaga desaku di tempatku. Si Hao berbicara dengan nada bisnis. Kamu, seharusnya mati saja. Yun Si berpakaian ungu yang belum membuka mulutnya akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Itu karena sejak dia bertemu dengan bocah iblis di Hundred Sateret Mountains, dia akan selalu berteriak dengan berisik tentang menangkapnya seperti binatang buas kuno untuk menjaga desa bodoh untuknya. Hei, kalian semua yang tidak terlibat, apa yang kalian lakukan di sini? Berhentilah mengaduk-aduk dan lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Si Hao berbicara ke arah individu dengan ekspresi suram. Konfrontasi dan pertukaran kata telah lama menarik perhatian para tamu di dekatnya. Semua orang tahu tentang kebiadaban anak iblis itu sejak lama, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan mencapai level seperti itu. Dari kelompok anak-anak Archaic Divine Mountain yang memiliki ekspresi suram, seseorang berjalan dan berkata, King Yun adalah teman kami, namun kamu membunuh dan bahkan memakannya. Bagaimana Anda ingin membayar kembali hutang ini? Ekspresi Si Hao tidak terganggu saat dia berkata, bukankah aku sudah mengatakan bahwa itu untuk membalas dendam pada Luan Hijau itu? Tidak perlu untuk menjadi begitu rumit. Hanya melangkah dan saya akan memberi Anda penjelasan. Ada 8 atau 9 anak muda di samping termasuk Yun Si dan Yin Sui. Mereka tidak berpartisipasi dan menyatakan tidak terlibat dalam hal ini. Orang-orang ini agak tenang sejak mereka tiba. Apa? Kalian yang ingin diberi pelajaran. Mereka kenapa kalian tidak datang bersama-sama saja? Si Hao menatap mereka dengan pandangan menghina, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli. Dia tidak takut dengan pembalasan Archaic Divine Mountains. Seorang wanita muda bangsawan berbicara dengan suara lembut. Dia sangat gelisah, dan wajah kecilnya memerah. Apakah dia tidak melakukan cukup banyak hal konyol? Dia telah dikenal sebagai seseorang yang membuat marah para dewa dan manusia, namun dia masih melompat dan menggeledah. Orang itu pasti memiliki semacam dukungan. Wanita muda lain mengepalkan tinjunya dan berkata, orang-orang yang berasal dari Archaic Divine Mountains memiliki tatapan jahat di mata mereka. Aku akan melawanmu. Di antara mereka, seorang anak muda berkata dengan dingin. Tentu, tapi bukankah kita harus membuat semacam kesepakatan terlebih dahulu? Misalnya, jika saya tidak sengaja membunuh Anda, bisakah saya membawa tubuh Anda pergi dan memanggangnya? Ini tidak bisa ditoleransi. Kami akan bertarung di sana. Anak-anak muda itu tidak tahan lagi. Mulut orang ini terlalu tajam dan penuh kebencian. Si Hao tercengang dan berkata, ini adalah hari ulang tahun Kaisar Manusia, namun ada tempat untuk bertarung. Ada pengaturan seperti itu yang dibuat. Mereka dilakukan untuk menghidupkan segalanya bagi Kaisar. Salah satu orang di samping angkat bicara, dan itu adalah pengawal istana. Usianya cukup besar dan tampak sangat tua. Dia sudah lama memperhatikan situasi di sini. Arena bela diri sangat besar, dan secara bersamaan bisa menjadi tuan rumah banyak pertempuran. Sepertinya itu disiapkan untuk individu yang sangat kuat, dan pola formasi besar telah ditata karena takut tempat ini dihancurkan. Sudah dikatakan berulang kali betapa tangguhnya kamu, tapi aku hanya akan percaya hasilnya. Jika Anda terbunuh, maka semua rumor itu akan menyebar ke udara tipis. Kata anak muda berambut abu-abu dengan suara dingin. Sebuah bola cahaya gemerlap mekar dengan suara wuh. Itu langsung terbang menuju Si Hao dengan kekuatan luar biasa. Senjata suci kuno. Si Hao tercengang. Ini adalah senjata suci,
apalagi yang lengkap. Dia bertemu dengan artefak suci kuno. Banyak orang berteriak ketakutan. Mereka memperhatikan bahwa Si Hao telah menginjak tanah dan menyerbu ke arah senjata ajaib yang bersinar. Si Hao menghadap ke langit. Lengan kirinya bersinar, dan simbol mulai berkembang. Sementara itu, di sisi lain, anak buas itu juga sangat terguncang. Lapisan demi lapisan simbol yang menutupi tubuhnya yang melepaskan cahaya warna-warni yang cemerlang untuk sesaat padam, tetapi mereka menyala lagi segera setelah itu. Ketika Si Hao jatuh ke tanah, bumi itu sendiri bergetar. Namun, itu tidak hancur, karena pola formasi di bawah tanah diaktifkan untuk melindungi arena bela diri yang sangat besar ini. Di kejauhan, pancaran roda langit hijau terpancar. Itu padam beberapa kali, tetapi pada akhirnya, itu bersinar lagi. Saat digantung di sana, itu tampak seperti matahari hijau surgawi. Apa yang sedang terjadi? Dia sebenarnya tidak mati dan memblokir senjata pembunuh kuno yang hebat. Darah menetes dari bibir Si Hao. Dia terluka, tapi itu bukan penghalang besar. Tubuhnya benar-benar tertutup simbol misterius yang memanjang dari lengan kirinya. Sangat kuat. Hal ini benar-benar tidak buruk. Dia cukup puas. Dia menyesuaikan napasnya sedikit dan pulih. Kemampuan bertarungnya tidak terpengaruh. Dia melihat di depannya. Ketika semua orang menyaksikan hasil ini, langsung terjadi kegemparan. Ini terlalu konyol. Dia menghadapi senjata suci kuno secara langsung, namun dia masih tampak baik-baik saja. Di kejauhan, wajah anak muda berambut abu-abu itu menjadi pucat, dan dia terengah-engah. Ini adalah senjata suci, apalagi yang namanya pernah mengguncang zaman kuno. Namun, inilah hasilnya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengambil nyawa anak manusia itu. Ini adalah roda langit hijau yang aneh. Dia berteriak keras. Ada beberapa individu hebat di era kuno yang terbunuh, namun bagaimana mungkin seorang anak muda di alam transformasi spiritual bertahan? Kamu tidak memiliki kekuatan untuk memanfaatkan roda langit hijau. Si Hao berbicara dengan suara lembut. Dia mengambil langkah besar ke depan dan mendekati anak muda berambut abu-abu itu. Masih ada yang salah. Anda, bagaimana Anda bisa masih hidup? Kamu juga memiliki senjata suci kuno yang tidak rusak di lenganmu. Dia mulai mengambil langkah mundur. Si Hao menyerbu ke depan dan dengan cepat memperpendek jarak di antara mereka untuk menekannya. Roda langit hijau, bunuh dia. Anak muda berambut abu-abu berteriak keras dan sekali lagi dengan paksa mengaktifkan roda berharga di langit. Matahari hijau dengan cepat menukik ke bawah. Cahaya surgawi meletus dengan ganas dari matanya. Lengan Si Hao bersinar dan dia sekali lagi mengirim roda langit hijau terbang. Di luar sedikit darah yang menetes dari sudut bibirnya, dia tidak mengalami banyak kerusakan. Apakah ini benar-benar artefak magis dari pegunungan surgawi kuno? Ini sangat mirip, hanya saja, sepertinya agak istimewa. Makhluk yang berasal dari Archaic Divine Mountains benar-benar bingung. Tentu, Si Hao menggunakan pelindung lengan milik gunung surgawi, tetapi tidak memiliki bentuk yang nyata dan merupakan jiwa artefak yang telah diperas di dalam alam dewa kekosongan. Saat itu, kakek dari Yun Si yang berpakaian ungu ingin mengundang Si Hao ke Laut Utara, tetapi dia tidak mau mengambil risiko dibunuh oleh mereka begitu dia tidak lagi berguna. Akibatnya, dia mengambil artefak berharga ini sebagai jaminan. Pada saat ini, tubuh anak muda berambut abu-abu itu mulai bergetar. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, karena dia telah menggunakan semua yang dia miliki untuk mengaktifkan artefak magis. Pada saat ini, tubuhnya tidak tahan lagi karena dia telah menghabiskan terlalu banyak energi. Dia masih ingin melepaskan serangan lain, tetapi Si Hao tidak memberinya kesempatan. Garis cahaya bergegas saat Si Hao dengan paksa menekan lawannya. Si Hao juga telah menghabiskan cukup banyak energi, karena bagaimanapun juga, ini masih merupakan artefak magis surgawi. Anak muda berambut abu-abu itu melawan, tetapi bagaimana dia bisa memblokir lengan lawan? Dengan suara wenglong, dia ditekan. Energi surgawi memenuhi tempat ini, dan dia tersapu. Suapan besar darah keluar dari mulutnya. Sementara dia masih terbang di udara,
Si Hao mengejar dengan cermat. Kakinya turun dari udara, menyerang tubuh anak muda berambut abu-abu itu dan menghempaskannya sampai ke arena bela diri. Suara kaca terdengar. Lupakan anak muda berambut abu-abu itu, bahkan mereka yang mendengarkan bisa merasakan sakit yang luar biasa. Tulang patah di sekujur tubuhnya. Biarkan aku pergi. Anak muda berambut abu-abu itu berteriak keras. Kamu masih ingin bangun? Si Hao mengangkat tangannya untuk menjatuhkannya. Dari kejauhan, seorang tetua terbatuk, dan pengawal kekaisaran muncul. Kaisar Batu telah memerintahkan agar konfrontasi dapat diadakan, tetapi tidak ada nyawa yang harus diambil. Si Hao memikirkannya dan mengangguk. Bagaimanapun, ini adalah hari ulang tahun Kaisar Batu, jadi tidak baik membunuh beberapa orang. Akibatnya, Si Hao tidak membunuhnya. Anak muda berambut abu-abu itu hendak bangun, tetapi Si Hao menendangnya dan mengirimnya terbang. Tidak membunuhmu bukan berarti aku melepaskanmu. Segera setelah itu, semua orang menjadi benar-benar terpana. Si Hao dengan keras menginjak-injak pantat anak muda berambut abu-abu itu, menyebabkan tulang-tulang di seluruh tubuhnya retak dengan keras. Dia akan lumpuh secara permanen. Anak muda berambut abu-abu itu berteriak sedih. Ini adalah penghinaan mutlak, membuatnya kehilangan akal. Masih ada kalian bertiga. Si Hao menunjuk. Akibatnya, ketiga anak muda itu sangat ketakutan sehingga mereka dengan panik mengambil langkah mereka, tidak pernah lagi menunjukkan sikap dingin yang mereka miliki belum lama ini. Mereka benar-benar ketakutan. Bagaimana dia bisa memiliki artefak magis dari Gunung Surgawi-Surgawi? Banyak orang tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan ini. Seorang gadis memberikannya kepadaku. Si Hao menjawab. Semua orang mengungkapkan ekspresi aneh, dan mereka semua menatap Yun Si. Kamu, apa yang kamu semburkan secara acak? Yun Si sangat marah. Sebuah vena muncul di dahinya yang putih bersih. Begitu banyak orang yang menonton, namun orang ini masih berani berbicara omong kosong seperti itu. Tapi aku tidak berbicara omong kosong. Orang yang memberikannya kepada saya memperingatkan saya berulang kali untuk tidak pernah kehilangannya, jadi saya telah melindunginya sampai hari ini, kata Si Hao. Setelah itu, dia tidak memperhatikan mereka dan melihat ke arah roda langit hijau yang tergantung di udara. Itu menarik perhatiannya. Yun Si sangat marah sehingga wajahnya yang cantik benar-benar memerah.